belum lagi luapan air laut gitu kan. Itu yang zat asam itu yang jahat. Besi aja bisa berkarat gitu loh. Nah, gimana kalau kayak model-model bahan benang kayak gini? Kaulah bayi cerita luka yang tak seharusnya tulis dalam kisah perjalanan ini. Maaf jika kau tak bahagia selama di sampingku. Bertahan sayang, ku akan selalu menyayangi. Yaps broku, kembali lagi di channel YouTube gue Prima MM. Masih seputar dunia layangan. Dan di sini gue akan memberikan edukasi tentang sebuah benang gelasan. Nah, banyak juga pertanyaan dari teman-teman di lapangan ya. Bang Prima, gimana kalau misalnya benang kena air? Nah, apakah masih tajam? Nah, kebanyakan teman-teman di lapangan itu sangat khawatir sekali kalau gelasannya itu kena air. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang gelasan yang kena air. Apa bedanya gelasan kena air biasa sama gelasan kena air hujan? Sedikit masukan ya buat teman-teman di rumah. Jadi biar nggak khawatir gitu. Apalagi teman-teman yang habis ngejemur benang di genteng tiba-tiba kehujanan atau apa gitu. Nah, gini loh, saya pernah mencoba benang ini kena air, yaitu kopi, ya air kopi waktu di Kalibata. Saya coba tes bahwa gelasan yang kena air itu masih bisa menang dan masih bisa tajam. Dan sebenarnya gelasan yang kena air itu tidak ada pengaruhnya sekali dengan ketajamannya. Ya, mungkin di sini kalau kita simpan di waktu yang cukup lama itu akan mengakibatkan rontok aja. Nah, tapi kan kembali lagi, benang-benang gelasan sekarang tuh bagus-bagus. Apalagi kalau dia pengamplasan dari awalnya itu bagus, rapi. Nah, benang itu akan ngerekat. Nah, ditambah lagi dengan silikon yang bagus ya. Jadi benang itu tidak mudah luntur. Nah, yang jadi masalah di sini sebenarnya kalau benang itu luntur. Nah, kalau luntur itu kan tinggal senarnya aja. Jadi gelasnya hilang. Nah, itu yang jadi masalahnya. Saya pernah coba beberapa kali ya, itu di BKT sama di Kalibata. Dan itu kan ada kali tuh. Sungai lah, sungai kecil ya, kali gitu. Di BKT saya kalau pakai benang nih masih panjang itu masih saya pakai lagi gitu, nggak langsung saya buang. Kecuali kalau misalnya sudah tinggal ya beberapa meter pasti saya ganti gitu. Tapi kalau selama dia kena di tali kama, dekat tali kama, itu kan masih panjang gitu, saya nggak layak ganti. Jadi dalam keadaan basah pun itu masih saya pakai benang itu dan masih bisa menang 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Jadi saya berpikir bahwa ketika benang itu kena air ya, ketajamannya itu nggak berubah sama sekali. Cuman kadang kita tuh nggak pede aja karena benang itu sudah kena air, jadi makanya kita ganti gitu. Nah, perbedaannya kalau misalnya kena air biasa ya, air apapun ya, air kopi atau air di di jalan gitu, aqua, karena yang minuman-minuman lain. Itu sebenarnya buat saya sih nggak masalah ya. Justru yang sedikit masalah mungkin air hujan ketika kita jemur. Tapi juga di sini air hujan tidak begitu berisiko ya. Kalau misalnya kena air hujan. Cuma kalau kalian menyimpannya untuk waktu yang cukup lama ya mungkin itu berpengaruh. Karena apa? Air hujan itu kan mengandung zat asam, karbon, ya. Itu kan belum lagi dari polusi udara. Nah, polusi udara itu yang sangat-sangat berbahaya. Kita nggak tahu kalau misalnya di udaranya bagus sih nggak masalah. Belum lagi luapan air laut gitu kan. Itu yang zat asam itu yang jahat.
besi aja bisa berkarat gitu loh. Nah, gimana kalau kayak model-model bahan benang kayak gini? Itu bisa mengakibatkan kerontokan. Tapi kalau kita simpan di waktu yang cukup lama. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya kena air hujan nih hari ini, kita bisa pakai tuh dalam ya sebulan 2 bulan itu masih layak lah ya. Intinya sebenarnya benang apapun kalau kena air, mau itu air hujan, air biasa, nah itu yang penting tidak rontok. Nah yang jadi masalah itu rontoknya ini. Itu yang bisa bikin nggak pede. Kalau air biasa itu kan banyak kandungan mineral. Jadi kalau buat saya pribadi nggak begitu ini ya, berpengaruh ya. Nah jadi kadang teman-teman di rumah ini jangan keburu panik kalau gelasnya kena air ataupun kena hujan gitu kan. Ya tinggal jemur lagi aja, nanti di waktu panas baru kita mainin lagi. Nah untuk kualitasnya, ketajamannya, saya garansikan benang kalian tidak ada masalah, baik-baik aja. Nah cuman yang jadi masalah itu ketika kalian udah kehilangan kepercayaan diri. Karena apa? Sugesti dari benang-benang ini nih yang sudah kena air gitu kan, itu yang bikin kalian jadi nggak pede. Akhirnya main jadi buyar, berantakan, ya sudah, kalian bisa kalah. Nah jadi bukan benangnya sebenarnya, karena kepercayaan diri kalian hilang. Nah kalau benang yang sudah lama gitu ya, yang udah lama kalian simpen, ya nggak perlu pakai pemanas atau segala macem ya, cukup dijemur di matahari aja. Ataupun kalian lagi ada turnamen di mana gitu kan, nah itu jemur di lapangan. Nah itu treatment yang bagus sih menurut saya sebelum prepare kita bertanding. Nah itu dia broku, buat teman-teman yang selama ini masih gelisah atau khawatir benang-benangnya kena air. Jadi kalian harus percaya diri, kena air benang itu nggak masalah, tidak mengurangi kualitas ketajaman. Jadi saran saya tetap pede untuk main. Kalau kalian sudah nggak pede, gimana bisa menang mainnya? Nah itu dia broku, sedikit info yang bisa gue bagikan kepada kalian berdasarkan pengalaman pribadi gue di lapangan ya. Ya mudah-mudahan info ini bermanfaat buat kalian yang ada di rumah. Nah buat teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa kalian like, share, and subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang. Dan sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Dan jangan lupa juga tulis komen pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah video ini. Ya kemungkinan suatu saat nanti bisa gue jawab ya. Dari gue Prima MM, gue pamit undur diri. Ciao. Bahkan diadu layang-layang seperti cintaku. Kadang kau tarik dan ulur sesuka.